Halo semuanya, selamat datang kembali di Monster ID. Hari ini kita bakal nge-recap sebuah film yang lain dari biasanya cuy. Kalau biasanya kita nge-recap film-film monster serem, alien, dan juga makhluk-makhluk mengerikan yang menjadi malapetaka bagi umat manusia, kali ini berbeda. Filmnya berjudul Daikaiju no Ato Shimatsu. Menceritakan seekor monster besar yang menyerang Jepang, tapi kemudian semua orang dikejutkan ketika si monster mati secara tiba-tiba. Pada awalnya sumber masalahnya belum kelihatan, karena orang-orang pada seneng gitu kan kalau sosok monster jahat udah mati. Tapi seiring berjalannya waktu, bangkai raksasa yang ditinggalkan perlahan mulai membusuk dan juga membengkak. Dan jika bangkai itu meledak, maka diprediksi akan menyebabkan kehancuran bagi negara Jepang. The world needs him. Seekor makhluk raksasa dilaporkan muncul secara tiba-tiba dan menghancurkan ibu kota, serta membuat semua penduduk Jepang menjadi korban. Nah, tapi monster yang disebut sebagai kaiju itu oleh masyarakat Jepang tiba-tiba mati secara mendadak, setelah sebuah ledakan cahaya besar terjadi sebelum kematiannya. Dari hasil penelitian dipastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuh si kaiju tersebut. Pemerintah juga belum bisa memastikan dengan pasti apa sebenarnya yang menyebabkan kemunculan cahaya dan juga kematian kaiju itu. Bahkan pemerintah Amerika Serikat juga memastikan kalau pihaknya nggak pernah menggunakan senjata nuklir untuk melawan kaiju itu di tengah kota. Sejak saat itu, pemerintah kini menjadikan wilayah tempat bangkai kaiju tersebut sebagai lokasi terlarang, alias nggak ada yang boleh masuk ke sana selain pihak yang berwajib. Mereka sepertinya juga mencoba menutupi kebenaran tentang adanya bangkai kaiju di lokasi terlarang, dan bagi siapapun yang mencoba memasuki daerah itu, maka pihak keamanan nggak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Beberapa waktu setelahnya, penampakan bayang-bayang pesawat terlihat sedang melintasi wilayah perkotaan Jepang. Bahkan beberapa orang yang melihatnya sepertinya tahu kalau pesawat tersebut sedang melakukan aktivitas yang sangat penting, termasuk orang-orang yang lagi bersantai di sebuah fasilitas. Di sini juga ada seorang wanita yang bernama Yukino Amane yang terlihat sedang menguping pembicaraan mantan pacarnya yang bernama Arata ketika dia lagi asik ngobrol dengan pacar barunya. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Arata lalu bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, Amane sempat berpesan jika level kesiapan tanda bahaya meningkat, maka dirinya akan memberitahu Arata terlebih dahulu. Nah, si Amane ini adalah seorang sekretaris Menteri Lingkungan Hidup, dan dia sekarang udah punya suami yang bernama Masahiko, di mana Masahiko ini juga merupakan seorang staf ahli kementerian. Kemudian di tempat lain, Arata kini tiba di lokasi terlarang. Lokasi tersebut benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Ternyata si Arata merupakan bagian dari tim khusus yang diberi nama GSF, yang bekerja untuk menanggulangi bahaya dari bangkai kaiju. Tim itu bekerja di bawah kendali Perdana Menteri, yang terdiri dari orang-orang yang ahli di bidang kimia dan juga di bidang militer. Dari sana, Arata kemudian bertemu dengan Kapten tim yang bernama Shikishima. Dia merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua misi yang dilakukan oleh GSF. Dari hasil pengamatan ditemukan kalau bangkai kaiju tersebut sekarang mengalami proses pembusukan. Sekarang kita pindah sebentar cuy ke Perdana Menteri Jepang yang bernama Nishio Tachime. Kita panggil Achime aja ya biar gampang. Nah, beliau ini lagi mengadakan rapat penting dengan semua stafnya mengenai bagaimana menanggulangi bangkai dari si kaiju. Kocaknya nih, ketika Pak Menteri Achime bertanya siapa yang akan menyelesaikan masalah ini, anak buahnya dengan kompak malah melihat ke arah si Perdana Menteri. Semua orang yang ada di ruangan ini malah saling menyalahkan. Karena itu Pak Achime memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menanggulangi hal itu. Nah, sebenarnya kedua menteri ini punya kepentingan dalam kepengurusan bangkai kaiju. Mereka nggak suka kalau tim GSF yang melakukannya. Apalagi GSF kini udah dikenal dan dipuja masyarakat atas peran serta mereka. Orang-orang pemerintah ini maunya mereka yang memegang peranan penting di sana. Karena itu mereka mempunyai sebuah ide untuk membuat tim GSF seolah-olah melakukan kesalahan. Nah, kebetulan Masahiko memberikan saran supaya menggunakan orang dalam dari tim GSF, yaitu si Arata, di mana Arata kemudian diberikan tugas sebagai orang yang bertanggung jawab atas proses pengambilan sampel dan juga pembuangan bangkai kaiju. Jadi si Arata akan melakukannya dari jarak dekat. Selama ini baik dari tim GSF maupun pemerintah nggak ada yang berani mendekati bangkai kaiju tersebut. Mereka khawatir kalau di area itu terjangkit virus atau radioaktif. Kemudian esok harinya Menteri Lingkungan Hidup yang didampingi oleh Amane datang ke lokasi dengan tujuan menyelidiki bangkai kaiju dari jarak dekat. Nah, karena Arata sekarang punya tugas yang baru, maka dia akan menemani si Bu Menteri dan juga sekretarisnya itu. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi.
常に急いでますね、環境大臣。政治的野心にリスクはつきものなんだろう。大きい。Tubuh monster itu benar-benar gede cuy. Tapi anehnya, itu makhluk matinya ngangkang cuy. Dari sana Menteri Lingkungan Hidup kemudian kembali untuk memberikan laporan, di mana hal tersebut membuat terkejut semua anggota. Pasalnya mereka semua ini emang gak pernah terjun langsung ke lokasi. Menteri Achime sempat bingung dengan luka yang ada di tubuh si kaiju. Namun Menteri Pertahanan percaya kalau luka tersebut merupakan bagian dari cahaya yang muncul sesaat sebelum kaiju itu mati. Nah, di sini para menteri kemudian mengungkapkan keinginan mereka yang sebenarnya. Mereka ternyata mau kalau bangkai kaiju tersebut dijadikan objek wisata bagi warga Jepang dan juga para wisatawan. Semenjak kaiju memporak-porandakan Jepang, tidak ada lagi turis yang berkunjung ke negara mereka. Tapi setelahnya jumlah turis diperkirakan akan meledak seiring dengan keingintahuan dunia untuk melihat sosok dari si monster. Karena itu, Perdana Menteri Achime kini memerintahkan semua stafnya untuk segera mungkin menerbitkan kelayakan dari tubuh kaiju. Apakah aman dari virus atau enggak? Kalau aman, mereka maunya langsung diumumkan ke publik. Sementara itu, Arata dan juga beberapa anggota GSF sedang melakukan pengambilan sampel di sekitar tubuh kaiju untuk pertama kalinya. Kepulan asap disertai ribuan burung pemakan bangkai mengelilingi area tersebut. Di sana, mereka menemukan adanya tonjolan di tubuh si kaiju. Tanpa pikir panjang, Arata mencoba mencari tahu itu bisul apa bukan, dengan cara menusuknya. Di tempat lain, Menteri Lingkungan Hidup yang sedang bersama dengan sekretarisnya memerintahkan Amane untuk meminta hasil tes laboratorium dari bangkai kaiju. By the way, Amane dulunya pernah bekerja di tim GSF. Jadi si ibu menteri ini mencoba memanfaatkannya. Awalnya Amane ragu cuy, tapi ketika si ibu menteri menyinggung perihal hubungan masa lalu Amane dengan Arata, maka Amane mau nggak mau setuju dengan rencana tersebut. Singkat cerita, sampailah Amane di laboratorium milik GSF. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Shizuo. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya, Amane lalu diizinkan untuk melihat hasil uji sampel sementara secara diam-diam. Amane kemudian mengetahui kalau tidak ada zat berbahaya apapun yang muncul dari bangkai kaiju. Begitu juga dengan tingkat radioaktif yang masih dalam taraf tidak berbahaya. Sementara itu, para menteri yang lagi berkumpul udah nggak sabar nih untuk mengumumkan kalau wisata baru bangkai kaiju dibuka untuk umum. Meskipun sebenarnya mereka hanya punya hasil laporan yang masih simpang siur, alias belum teruji secara efektif. Kita balik lagi ke laboratorium GSF. Nah, ternyata suaminya Amane, yaitu Masahiko, diam-diam bertemu dengan Shizuo. Di sana, Shizuo memberikan data terbaru mengenai bangkai kaiju. Dari hasil laporan tersebut diketahui kalau ada semacam miselium atau jamur multiseluler, tapi dengan tingkat bahaya yang belum bisa diketahui. Meskipun sebenarnya miselium inilah yang menyebabkan pembusukan, sehingga terjadinya bisul pada bangkai kaiju. Shizuo menjamin kalau data itu belum sempat diberikan kepada Amane, sekaligus mengatakan kalau data itu bukanlah sebuah masalah untuk digunakan pemerintah supaya orang-orang percaya kalau bangkai kaiju tersebut aman dari bahaya. Tapi setelahnya, apa yang mereka berdua ini lakukan bikin kaget cuy. Tiba-tiba aja Masahiko nyosor. Ternyata mereka berdua ini memiliki hubungan terlarang. Next, kemudian Masahiko memberikan laporan yang dia temukan ke Perdana Menteri Achime, yang sempat kaget dengan temuan terbaru itu. Tapi Pak Achime rupanya langsung memberikan peringatan kalau penemuan miselium nggak boleh bocor ke publik, sekaligus memastikan kalau konferensi pers tentang keamanan kaiju tetap harus berjalan sesuai yang direncanakan. Dan benar aja, nggak lama setelah itu Perdana Menteri Achime mengumumkan kalau bangkai kaiju yang ada di area terlarang sama sekali nggak berbahaya. Karena itu, Menteri Lingkungan Hidup melakukan live secara langsung untuk memastikan kalau bangkai tersebut aman bagi manusia. Dengan semangatnya, Bu Menteri mengatakan kalau mereka akan mengawetkan monster itu supaya semua orang di seluruh dunia bisa menikmatinya seumur hidup. Nah, karena saking senangnya, tiba-tiba terjadi sesuatu sama Bu Menteri ini. ここに私蓮仏は安全宣言を高らかじゃ。こりゃダメだ。 Untungnya si ibu nggak kenapa-napa cuy, masih hidup dia. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menamai bangkai kaiju itu. Karena kan mau dijadiin objek wisata nih ceritanya, jadi mereka butuh nama. Nah, akhirnya dibuatlah rapat dengan mendatangkan beberapa orang dari berbagai bidang. Singkat cerita, ketemu deh tuh nama untuk bangkai si monster, dan namanya adalah Hope atau Harapan. Sementara itu terjadi sebuah ledakan kecil di dalam tubuh kaiju ketika beberapa orang dari tim GSF melakukan pemeriksaan.
Ledakan itu diperkirakan berasal dari gas yang mengalami proses pembusukan. Nah, akibatnya pihak militer kini mengambil alih komando penanggulangan bangkai kaiju. Rupanya, ini adalah salah satu rencana pemerintah untuk membekukan kaiju. Sempat terjadi ketegangan antara pihak militer pimpinan Kolonel Masago melawan Kapten Shikishima dan juga Arata. Bahkan Arata sempat menghajar salah seorang anggota militer karena terlalu banyak bacot. Tapi karena ditodong senjata, Arata kemudian nggak bisa berbuat apa-apa. Next, kemudian proses pembekuan pun dilakukan. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba permukaan es menjadi hancur, di mana timbul sebuah bisul besar yang langsung mengagetkan semua orang. Nah, ketika mengetahui kabar itu, para menteri lalu melakukan diskusi. Mau diapain itu bisul? Mau diledakkan atau bagaimana? Sampai kemudian, tiba-tiba untungnya ledakan tadi hanya menimbulkan bau yang nggak enak. Tapi akibatnya semua personil yang ada di area tersebut harus mandi. Itu juga masih bau ternyata. Sementara itu Perdana Menteri Achime dan anak buahnya lagi sibuk nih untuk membuat statement ke publik tentang aroma dari bau yang dihasilkan dari ledakan tadi. Uniknya mereka bingung cuy untuk memilih antara bau muntahan atau bau kotoran. Dan kemudian yang diumumkan ke publik adalah Ginkgo adalah jenis tanaman herbal yang biasanya digunakan untuk pengobatan. Sementara itu, akibat kejadian ledakan tadi, pihak militer kini mengembalikan pusat komando ke GSF, di mana di sana Arata bertemu dengan Masahiko yang sedang ditugaskan juga untuk ikut dalam proses penanggulangan kaiju. Ternyata Arata, Masahiko, dan juga Amane itu dulunya pernah bertugas di GSF. Sebelum kaiju mati, Masahiko dan juga Amane sempat menyelidiki perihal cahaya aneh, di mana pada saat itu Arata yang juga mengetahuinya tiba-tiba mengikuti Masahiko dan juga Amane, yang akibatnya si Arata menghilang ketika dihantam oleh cahaya putih. Sedangkan Masahiko dan Amane sempat mengalami kecelakaan. Next, kemudian di markas GSF ini mereka juga kedatangan seorang pria misterius yang bernama Yakimyun. Dia ini ngakunya macam seorang ilmuwan lah, yang inti kedatangannya kemari adalah menawarkan bagaimana caranya membuang gas yang dihasilkan dari bisul kaiju ke atmosfer, supaya nggak meledak lagi. Namun masalahnya, untuk bisa membuat rencana itu berjalan, mereka terlebih dahulu harus melobangi bisul kaiju menggunakan bahan peledak. Sementara itu, Bu Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan Amane yang lagi ngobrol-ngobrol perihal bangkai kaiju kini mendapatkan secercah harapan ketika Amane mempunyai sebuah ide, yaitu dengan cara menenggelamkannya ke dasar laut supaya mencegah bisul kaiju itu meledak tiba-tiba. Bu Menteri yang juga setuju dengan ide itu lalu bergegas menemui anggota kabinet yang lain. Amane juga nggak lupa nih untuk memberitahukannya kepada Arata, di mana ide untuk penenggelaman kaiju akan dipakai oleh Arata terlebih dahulu, ketimbang idenya si pria misterius. Next, kemudian esok harinya Arata bertemu dengan seseorang yang bernama Bruce. Dia ini adalah ahli bahan peledak yang akan diminta bantuan untuk meledakkan bendungan. Tapi di luar dugaan, Bruce menolak permintaan tersebut. Dia bahkan mengancam akan meledakkan dinamit andai Arata nggak mau angkat kaki dari tempatnya. By the way, Bruce ini adalah abangnya Amane cuy. Bruce marah ketika melihat Arata. Hal itu dikarenakan Arata sempat menghilang pada saat dirinya terkena cahaya putih 2 tahun yang lalu, yang kemudian membuat adiknya Amane terpaksa harus kawin dengan Masahiko untuk menebus kesalahannya, karena setelah terjadi kecelakaan, kakinya Masahiko harus diamputasi. Sementara itu, berita tentang pemerintah yang berniat menenggelamkan kaiju kini mengumumkan kalau area pengamanan diperluas menjadi beberapa kilometer lagi. Nah, si Bruce yang kebetulan mendengar berita tersebut menjadi khawatir. Dia nggak mau kalau warung tempat dia biasa makan ini harus tergusur. Bruce bersama dengan timnya pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim GSF dalam misi meledakkan bendungan. Beberapa hari kemudian proses peledakan bendungan sedikit lagi akan dimulai. Karena itu para penduduk di sekitar pesisir diminta untuk melakukan evakuasi sampai proses itu selesai dilakukan. GSF harus memastikan kalau nggak ada seorang warga yang tertinggal. Tapi nyatanya nih, ada seorang vlogger yang nekat memasuki area tersebut demi sebuah konten. Dia bernama Mukugawa. 怪獣動画で1億再生狙いたいよね。 Kemudian semuanya kini bersiap untuk memulai proses peledakan yang akan dilakukan jam 4 pagi. Dan ketika semuanya sudah siap, bendungan pun akhirnya diledakkan. Namun ledakan yang dihasilkan gak sesuai harapan. Lubangnya ternyata kecil cuy. Keadaan bahkan bertambah parah ketika Amane mengetahui kalau bisul kaiju perlahan-lahan terus membesar dan sebentar lagi juga akan meledak. Kalau nggak cepet-cepet diguyur air, maka bisul tersebut akan meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Karena itu, Bruce lalu menjalankan rencana cadangan, yaitu dia
berniat meledakkan bendungan dari dekat. Singkat cerita nih, Bruce berhasil meledakkan bendungan, sehingga air kini mulai datang menuju ke arah bangkai kaiju. Ternyata itu bisul emang gak meledak, tapi gasnya tetap keluar lewat pantat cuy. Sama aja gitu kan, bau-bau juga. Dan bahkan air yang dihasilkan dari bendungan gak cukup untuk membawa kaiju itu masuk ke lautan. Nah, pasca kejadian tersebut, Bruce dilarikan ke rumah sakit. Sementara Arata dan Amane kini pasrah dengan keadaan karena kegagalan misi mereka, di mana pihak militer kini mengambil alih kembali pusat komando. Tapi tiba-tiba di tengah keadaan yang membingungkan ini, Arata dan Amane dipanggil oleh Menteri Lingkungan Hidup ke dalam sebuah fasilitas, di mana telah ditemukan seseorang yang telah terinfeksi bakteri Mycelium, dan dia adalah si Mukugawa, vlogger kocak yang dikabarkan ikut terseret air dan masuk ke dalam tubuh kaiju. 状況の国家機密だからね。ねえ。 Bakteri Mycelium sekarang udah menyebar akibat genangan air, dan efek yang ditimbulkan adalah jamur-jamur yang akan menginfeksi manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Masalah baru lagi cuy. Next, beberapa hari kemudian Amane dan juga Arata sempat melakukan perjanjian. Kalau mereka berdua bisa menghentikan masalah ini, maka Arata akan menceritakan semua yang terjadi ketika dirinya menghilang 2 tahun yang lalu. Nah, setelah dari sana, berita tentang infeksi jamur menyebar ke media. Amane adalah orang yang menyebarkan berita itu ke publik. Setelah sebelumnya dia mengundurkan diri sebagai sekretaris kementerian. Rupanya Amane nggak setuju dengan rencana pemerintah yang akan menghancurkan bisul kaiju menggunakan rudal militer. Dia merasa kalau sudah saatnya nih publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, berita tersebut juga sampai ke anggota militer yang sedang melakukan penjagaan di area sekitar bangkai kaiju, yang akibatnya nih para personel militer menjadi ketakutan dan memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Arata untuk masuk dan juga menjalankan rencananya, yaitu dengan menggunakan metodenya si Yamkyun. Arata berdiri di atas tubuh kaiju, yang secara otomatis mengagetkan pihak militer yang dikomandoi oleh Masahiko. Arata memakai teknik yang dipakai oleh Bruce pada saat meledakkan bendungan dari jarak dekat. お前はその先行排気ランチャーで雲の指示通り腐敗隆起に穴開けろ。 Meskipun tahu kalau Arata sedang berjuang sendirian mengeluarkan gas ke atmosfer, Perdana Menteri Achime dan juga Masahiko nggak peduli. Mereka berencana untuk tetap meluncurkan misil ke arah kaiju. Untungnya, Amane bersama dengan salah seorang anggota GSF tiba tepat pada waktunya, di mana dia sempat menghalau misil tersebut. Amane bahkan kini berlari mendekati tubuh kaiju demi untuk mencari Arata. Arata sendiri terus berjuang mengurai gas yang ada di dalam tubuh kaiju. Meskipun sebenarnya dia bisa terinfeksi jika terus-menerus berada di sana. Tapi tiba-tiba aja nih satu misil kembali diluncurkan, yang kemudian membuat Arata harus terpental akibat efek dari ledakan tersebut. Amane yang melihat Arata terjatuh langsung berteriak seakan gak percaya. Mengetahui hal itu, Amane mencoba mendekatinya. Namun tanpa diduga, Arata mencegahnya. Dan dari sana kemudian sesuatu yang luar biasa ditunjukkan oleh Arata. やはりそうか。選ばれし者。 Wow, gua nggak tahu ya si Arata itu apa. Feeling gua dia Ultraman cuy.
Tapi yang pasti endingnya menjelaskan kalau cahaya putih yang menyebabkan Kaiju mati di bagian awal adalah kerjaannya si Arata. Kalau dilihat dari muka-mukanya si Arata biasanya kayak pemeran Ultraman cuy. Nah uniknya di bagian post credit memperlihatkan Perdana Menteri Achime dan juga si Bu Menteri Lingkungan Hidup yang sedang menyaksikan kemunculan Kaiju baru, di mana mereka membicarakan tentang cangkang dari Kaiju tersebut. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all